أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin seluruh jamaah dan segenap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah jemu dan bosan selalu kita basahkan lisan ini dengan memperbanyak ucapan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala masih memberikan kepada kita beribu macam nikmat sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa kita sebagaimana layak dan mestinya. Tidak terasa pada hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita telah memasuki akhir-akhir daripada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam tentu kepada Nabi kita nan mulia, penunjuk ajar jalan keselamatan sebagai contoh suri dan tauladan, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad, dengan lafaz doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin seluruh jamaah dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan berkisah. Kisah yang disampaikan oleh Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, di mana kisah ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2722. Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada para sahabat tentang yang dialami oleh 3 orang pemuda yang terkurung di dalam goa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kata beliau dulu jamaah, ada 3 orang pemuda yang melakukan safar, yang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka maka datang turun hujan yang amat sangat lebat. Ketika turun hujan, mereka bersama-sama mencari tempat berteduh. Didapatilah sebuah gua sehingga mereka berteduh dan beristirahat di dalam. Beginilah gambaran hidup kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah masa waktu itu kami perputarkan di antara manusia. Kadang musim hujan, kadang kemarau. Artinya apa jamaah? Terkadang kita bahagia, terkadang kita bersedih. Ada yang diuji dengan ujian sakit, ada yang diuji dengan ujian harta, ada yang diuji dengan ujian orang tua. Segala sebab bentuk dalam kehidupan ini yang kita lalui. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika mereka yang 3 orang ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat di dalam gua itu, maka jatuhlah satu batu besar bergelinding dari atas, lalu jatuh dan menutup mulut gua ini. Ketika mereka mendengar suara dentuman yang besar, maka mereka bertiga ini sama-sama melihat. Ternyata pintu mulut gua tempat mereka beristirahat, tempat mereka berteduh dari hujan lebat itu telah tertutup akan sebuah batu besar. Beginilah hidup kita. Terkadang ada masalah, ada ujian yang tidak kita sangka-sangka.
yang tidak kita duga-duga. Mau minta tolong, tidak ada tempat minta tolong. Mau mengadu, kepada siapa mengadu? Kita terkubur, kita terkurung di dalam masalah tersebut. Maka serta-merta yang 3 orang ini berjibaku, bergotong royong hadirin. Mereka mendorong batu besar ini dengan sekuat tenaga. Ketika mereka dorong dengan segala macam bentuk kemampuan, ibarat kita tenaga luar, tenaga dalam, tenaga tengah, mainlah di situ. Bismillah wallahu akbar, didorong ini kuat batu besar. Ternyata jangankan untuk bisa lewat, batu besar ini bergeser pun tidak. Masya Allah. Beginilah terkadang hidup kita. Datang masalah menerpa kehidupan kita, maka tidak ada yang bisa membantu. Kita tengok kakak pun sama susahnya. Kita mengadu kepada abang pun sama keadaannya. Kita mengadu kepada adik kita, ternyata dia lebih susah daripada kita. Masalah ada di depan mata, tempat mengadu tidak ada. Maka jamaah, berkatalah salah seorang di antara yang berkurung ini, yang terkurung di dalam gua ini, dia berkata, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatalah salah satu di antara 3 orang yang terkurung di dalam gua ini, saudaraku, mungkin kita akan mati di sini. Ini prinsip. Ketika seorang diterpa masalah, dia merasa akan hancur, dia merasa akan terpuruk, berputus asa, kita akan binasa di sini, kita tidak berdaya, kita tidak berupaya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, berputus asa itu adalah perbuatan yang salah. Lalu berkatalah seorang di antara ketiganya, tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika tidak ada bumi, ketika tidak ada dinding tempat bersandar, yakinlah saudaraku, ada bumi tempat bersujud. Tidak ada manusia tempatmu mengadu. Ada Dia Allah yang Maha Kuasa. Ada Dia Allah yang Maha Perkasa, mendengarkan setiap curhatmu. Kapan kau terakhir mengadu kepada Allah Ta'ala? Menangis, bermunajat, mohon kepada Dia yang Maha Kaya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka sepakat, baik, kalau ada Allah yang menolong kita, kalau mendengar kata Allah, semangat itu datang, semangat itu kembali timbul. Hendaknya begitulah engkau saudaraku ketika engkau ditimpa musibah. Mendengar nama Allah, bahwa Allah akan menolong kita. Allah akan menyelamatkan kita, mengangkat setiap sulit kita, menggantikannya dengan kemudahan. Maka bersepakatlah saudaraku, mereka bertiga berdoa memohon kepada Allah. Orang yang pertama berdoa, namun amal doa mereka dengan menyebutkan amal mereka kepada Allah Ta'ala. Berkatalah orang yang pertama, seraya dia berdoa, apa amalnya? Apakah tahajud? Bukan. Apakah baca Quran 1 juz 1 malam? Tidak, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa doa dia? Dia mengangkat tangan doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua renta. Pada suatu hari ya Allah, aku pergi bekerja dan terlambat pulang. Ketika aku datangi mereka, mereka sudah dalam keadaan tidur. Sedangkan aku membawa makanan dan minuman. Melihat mereka yang sudah tidur ya Allah, aku pegang itu makanan, tetap aku pegang itu minuman. Aku tunggu sampai mereka terbangun. Lalu aku suapkan makanan itu kepada mereka. Masya Allah. Lalu apa lanjut dia di dalam doa? Kalau sekiranya ya Allah, baktiku kepada orang tuaku semata-mata mengharap ridho dan cintamu ada manfaatnya di sisimu, maka selamatkan aku dari kesulitan ini ya Allah. Apa yang terjadi jamaah? Yang terjadi, batu besar itu bergeser sedikit. Yang terjadi, batu besar yang menghalangi mereka itu bergeser sedikit.
Artinya apa jamaah? Bahwa ketika kesulitan hidup ada, ketika ujian datang menerpa, engkau merasa terpuruk di dalam kehidupan. Sulitmu banyak, sempitmu luar biasa. Yang pertama kali kau periksa adalah baktimu kepada kedua orang tuamu. Urusan tidak ada yang selesai. Tanaman kita tidak ada yang berhasil. Dagangan kita tidak lancar. Di kantor kita direndahkan. Bahkan terkadang selalu kurang ibarat meneguk air laut. Dapat hasil nampaknya banyak, barokahnya indah ada. Dapat 1 mau 2, dapat 3, hendak 5, dapat 5, ingin 7. Kekurangan terus, kurang. Jangan barokah Allah Ta'ala cabut di hidup. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kami menyampaikan, menasihatkan kepada jamaah dan diri ini pribadi secara khusus. Ketika sulit keadaanmu, ketika sempit waktu, ketika sempit keadaanmu, maka yang pertama, periksalah baktimu kepada kedua orang tuamu. Dia yang membesarkanmu, dia yang menimangmu. Setelah dia meninggal dunia, tidak pernah kau ingat lagi dia. Tidak pernah kau bermunajat, mengangkat tangan, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kau ingat adalah memanen kebun yang dia tinggalkan. Padahal rumah tempatmu tinggal adalah peninggalannya. Peluh keringatnya. Bertahun-tahun dia berusaha. Kita hanya menikmati saja. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, bergeser batu besar itu sedikit. Selamatkah mereka? Belum. Maka lalu orang yang kedua mendoa dan memohon kepada Allah. Apa doanya? Apa amalnya? Maka dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku memiliki seorang putri paman. Ibarat kita ini ipar. Dan dia memiliki wajah yang elok, cantik, bagus rupa. Aku berhajat ingin mempersunting, ingin beristrikan dia. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, dia tidak mau kepada saya. Nah, jadi iparnya ini cantik, elok wajah, bagus rupa, dia mau dan berhajat, tentu ya. Ya, condong mata kanan rancak bagi orang Minang. Maka mata itu cenderung menengok yang cantik. Kau suka sama dia. Yang menjadi permasalahan, dia suka enggak sama engkau. Maka orang yang kedua ini mohon kepada Allah Ta'ala, aku memiliki seorang putri paman ya Rabb. Ketika aku hendak berkeinginan, ingin memperistri, ingin menikahinya, namun ternyata dia tidak suka kepadaku. Dia benci. Bahkan dia menghinakan, merendahkanku. Dia berkata, ibarat kita enggak selevel, tinggi kau jauh, katanya. Masya Allah. Tersakiti hati, terluka perasaan. Namun apa yang terjadi jamaah? Karena penolakan ini menimbulkan sesuatu ghirah, semangat yang besar. Dia jadikan ketika direndahkan, dia berusaha berikhtiar. Sehingga suatu saat katanya dia menjadi orang yang sukses. Ketika dia menjadi orang yang beruang, ketika dia menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan dunia, maka orang yang menolaknya, orang yang menyakitinya, orang yang melukai, merendahkan harga dirinya, datang serta-merta kepadanya untuk meminta maaf dan meminjam uang. Masya Allah. Ketika itu datang yang mantan yang menghinakan kita, yang merendahkan kita, dia datang. Apa kata dia? Tuhan, tolong bantu saya. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu insya Allah mudah. Tapi yang sulit ketika engkau berbuat baik kepada orang yang pernah menjahatimu. Yang sulit ketika engkau ingin berbuat sesuatu maslahat kepada orang yang berkhianat merendahkanmu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, datang ini perempuan. Bang, barat kita mas, tolonglah saya, bantu saya.
keadaan saya sedang sulit ini. Maka iblis datang ke hati ini pemuda. Apa kata iblis? Jangan mau tolong, jangan mau tolong. Apa kata pemuda? Tidak, saya tidak mau menolong engkau. Masih teringat betapa sakitnya, betapa susahnya dan hinanya ketika kau tolak aku. Sekarang menyesal kau kan, katanya. Masya Allah. Ah, bayangkan seandainya antum didatangi mantan antum yang menolak menikah dengan antum. Lalu kira-kira dia meminjam uang, dia telah menghinakan, dia telah merendahkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, perempuan ini tetap menghibah, tolong dulu. Hanya engkau yang bisa menolongku, hanya engkau yang bisa menyelamatkanku. Tolong selamatkan aku. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, datang lagi iblis ke hati ini pemuda. Lalu iblis ini berkata, mau kau nolong dia tapi ajak dia berzina. Na'udzubillah. Apa kata pemuda ini? Baik, aku mau nolong engkau. Tapi syaratnya engkau mau berzina dengan saya. Na'udzubillah. Tapi karena tidak ada pilihan hadirin, maka apa kata perempuan ini? Baik, kalau memang itu keinginanmu, kalau memang itu syaratnya, baik, akan kupenuhi. Tapi syaratnya bantu aku, tolong aku. Orang-orang kalau sedang dalam susah, ibarat orang hanyut, maka sampah yang hanyut pun akan dianggap sebagai penolong, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ranting kecil pun menjadi bantuan yang paling besar. Baik, katanya, aku mau. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, singkat cerita, Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam berkisah, sehingga masuklah mereka ke dalam kamar. Bayangkan, orang yang cantik, yang elok wajah, bagus rupa, bersama dengan orang yang mencintainya di dalam kamar bertahun-tahun ia inginkan, bertahun-tahun ia harapkan. Sekarang itu orang ada di depan matanya. Namun ketika dia hendak menyentuh ini perempuan, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak halal bagimu membuka cincin sebelum kau sebut nama Allah. Mendengar kata Allah, bergetar hatinya. Ditinggalkannya harta dan uangnya, diambil, dipungut bajunya, dia kabur. Kabur bukan karena dia takut. Kabur bukan karena dia tidak ingin. Kabur bukan karena dia tidak punya nafsu syahwat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tapi dia kabur karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut tidak mendapatkan ampunan Allah. Dia takut akan azab dan siksa Allah. Dia tinggalkan yang paling ia cintai. Dia tinggalkan yang paling ia ingin. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia munajat, ya Allah, kalau aku tinggalkan kemaksiatan yang aku inginkan dan butuhkan semata-mata mengharap ridhomu, ya Allah, maka selamatkan aku dari kesulitan ini, ya Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Dia yang terkurung di dalam gua itu yang tertutup batu besar itu, maka batu besar itu bergeser sedikit. Ketika masalah menerpa hidupmu, ujian menyempitkan kehidupanmu, maka periksa entah terlalu banyak maksiat yang kau kerjakan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang dapat menyelamatkan kita yang nomor 2 adalah ketika kita meninggalkan kemaksiatan ikhlas karena Allah Ta'ala. Jelas di ayat diterangkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang takwa kepada Allah, siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan kepadanya jalan keluar, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah ia sangka, dari jalan yang tidak pernah ia duga. Kalau Allah ingin menolongmu, engkau akan selamat. Tapi kalau kau tidak ditolong Allah Ta'ala, sedikit pun masalah akan membuat kau hancur. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, selamat maka bergeser batu yang besar ini
karena dia semata-mata meninggalkan maksiat, mengharap cinta dan ridho Allah. Di depannya yang ia inginkan, di depannya yang ia dambakan dan rindukan. Tapi ketika ia ingat nama Allah, dia langsung tinggalkan itu, dia banting setir, dia kejar Allah Ta'ala. Maka istafti qalbak, mari kita tepuk dada tanya hati kita. Terkadang sempitnya hidup, susahnya keadaan karena banyaknya maksiat kita. Karena banyaknya perbuatan buruk kita. Kita lupa doa munajat mohon kepada Allah. Yang kita perbuat adalah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan diampunkan sedangkan kita tidak dekat dengan Sang Maha Pengampun? Allah itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kau datang kepadanya 1 langkah, dia datang 10 langkah. Engkau datang kepadanya 10 langkah, Allah menghampirimu 100 langkah. Tapi terkadang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu berat meninggalkan kemaksiatan itu. Apalagi seperti yang diungkapkan pepatah Arab Mandailing. Apa katanya? As-somalu la taruba li'annahu madung terbiasa. Kalau udah biasa sulit mengubahnya. Nah, maka tinggalkan kemaksiatan itu. Tinggalkan keburukan itu. Pertolongan Allah akan ada bersama kita. Tinggalkan kemurkaan Allah itu. Tinggalkan yang dibenci Allah itu. Maka kebaikan, kemaslahatan dan pertolongan Allah akan ada bersama kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Sudah selamatkah mereka? Belum. Masih ada 1 orang lagi. Lalu dia, orang yang ketiga ini mendoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia angkat tangan, dia mohon. Apa amalnya tahajud? Bukan. Apa amalnya baca Quran? Tidak, jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dia mengangkat tangan doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Dulu aku memiliki seorang karyawan. Nah, bayangkan, ini aneh pula amalnya ini. Apa kata dia? Ya Allah, ya Tuhanku. Aku dulu memiliki seorang karyawan. Ketika itu dia belum mengambil upah kepada saya. Sampai akhirnya tanpa ia ambil upah pekerjaannya, dia pergi begitu saja. Sedangkan uang upahnya ini tinggal dengan saya. Maka ya Allah ya Tuhanku, karena bertahun-tahun dia tidak pulang, uang upahnya ini saya belikan kambing. Kambing ini beranak pinak banyak, saya rawat, saya jaga, saya pelihara. Bahkan hasil daripada uangnya ini saya buatkan ke ternak sehingga berkembang biak banyak. Saya berkorban waktu, tenaga, pikiran. Maka pada suatu saat ya Allah ya Tuhanku, dia datang. Orang yang memiliki uang upah nih tadi datang jemaah. Lalu apa kata dia? Wahai Bapak, mana upah saya? Apa kata ini orang? Inilah kambing yang banyak ini. Semua adalah dari hasil jeripayah upah yang tidak kau ambil itu saya buatkan ke ternak ini semua. Lalu apa kata ini orang? Jadi ini semua kambing saya. Masya Allah. Iya betul. Jadi maka akhirnya dia angkat semua kambing itu. Jangankan 1 ekor kambing. Maka hampir saja tai kambing pun tidak dia tinggalkan. Bertahun-tahun dibantu. Bertahun-tahun dimaslahatkan. Bertahun-tahun diselamatkan. Tiba-tiba dia datang tanpa balas jasa. Tanpa terima kasih. Terkadang dalam hidup ini kita berbuat baik, yang kita harapkan apa? Terima kasih. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan secuil upah. Yang kita harapkan apa? Pujian orang.